Hidayah taufik itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayatul irsyad mungkin kita bisa memberikan arahan, mengajarkan tentang Islam, memaparkan betapa indahnya syariat, ya, bisa kita. Tapi menggerakkan orang tadi akhirnya menjadi seorang mu'alaf itu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa berkumpul untuk sama-sama mengkaji dan mengaji ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman, a'azallahu wa iyyakum, melanjutkan kajian kita tentang tafsir Quran surat Al-Mudaththir. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai ayat 49 ya. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ya. Di ayat 49 ini merupakan sebuah ayat yang menggambarkan orang-orang yang menolak dan berpaling dari peringatan. At-tazkirah di sini peringatan secara umum, wabil khusus yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Dan itu ya, keadaan itu Allah buka setelah mereka pelakunya sudah nggak bisa memperbaiki diri sendiri. Maksudnya tidak bisa memperbaiki perbuatannya. Karena di ayat yang 47 Allah sudah mengatakan hatta atanal yaqin, sampai kita meninggal dunia, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang-orang yang selama di dunia itu ya, melakukan banyak dosa besar, al-ijram, tidak melakukan salat, ya, tidak mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, ikut-ikutan bermaksiat, ya, sana melakukan maksiat apa, ngikut gitu ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan yang lebih parahnya adalah tidak mempercayai adanya hari kiamat. Maka orang-orang yang seperti itu dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat dari siapa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka? Tidak ada. Gak ada manfaat yang berguna bagi mereka, gak ada. Tidak ada syafaat, entah itu dari nabi, dari malaikat, yang akan berguna bagi mereka, tidak ada. Fama lahum 'anit tadhkirahi mu'ridin. Dan terus kenapa selama di dunia mereka itu i'rad, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke ayat yang 50. Ka'annahum humurum mustanfirah. Ya. Seakan-akan mereka itu humur. Humur bisa diterjemahkan zebra, bisa diterjemahkan keledai liar. Mustanfirah artinya lari tunggang langgang. Ya. Bukan sekedar lari atau kejar-kejaran, tapi ini lari tunggang langgang karena terkejut. Ya.
Di sini kondisi manusia saat itu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan ka'annahum, manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala humurum mustanfirah. Ya, seperti keledai liar yang lari tunggang langgang, ya, seolah sedang dikejar seekor singa. Maksudnya seakan-akan pelarian mereka dari kebenaran ini di dunia ya, ini kondisi mereka di akhirat. Tapi di dunia menggambarkan bahwasanya mereka ini menggambarkan pelarian mereka ya, dari kebenaran, dari Al-Quran, dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma itu saja, penolakan mereka terhadap ya, dakwah tersebut. Ya. Itu seperti kayak keledai liar yang lari tunggang langgang, lari melarikan diri dari kejaran singa. Ini menggambarkan sangat antipatinya mereka terhadap Islam, ya, sama Nabi Muhammad SAW, sama Al-Quranul Karim. Demikian yang dikemukakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dalam riwayat tafsir mereka ya. Ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, gambaran ini sekaligus menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwasannya kita sebagai seorang muslim yang mengaku dirinya beriman, maka alangkah baiknya ketika datang kepada kita sebuah nasihat, untaian hikmah ataupun apa itu dari Al-Quranul Karim, ya, dengarkan terlebih dahulu baik-baik. Kalau mungkin Anda merasa salah dengar, cek lagi kebenarannya. Kalau memang sudah benar dicek, benar apa adanya yang Anda dengar, maka laksanakan. Ya. Otomatis kita meyakini semua isi Al-Quran absolut kebenarannya mutlak. Sudah nggak perlu dipertanyakan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena itu kalau ada penjelasan ayat Al-Quran gitu ya, tentang ini, tentang itu, kita harus terima. Nah nanti aplikasinya, implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kembali kepada kondisi masing-masing kita. Ada yang langsung mampu langsung melakukannya dalam kehidupan sehari, ada yang masih mungkin terhalang dengan sebuah uzur dan lain sebagainya. Bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Bahkan tiap dari mereka ya kepengin ya diberikan lembaran-lembaran yang terbuka, suhufan munasyarah. Munasyarah di sini juga di riwayat ini diterjemahkan buku catatan mereka itu dibuang, enggak dibacakan, karena mereka takut sekali, karena mereka ngerti banget isinya semua kejelekan mereka. Jadi yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka, dalam kondisi terbuka. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, pendapat lain adalah maksud ayat ini orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu beralasan. Coba kalau Nabi memang dia seorang Nabi, seorang Rasul, coba turunkan dari langit sebuah kitab suci yang bisa kita buka, kita baca langsung. Ya, alasan mereka untuk tidak beriman sebenarnya. Kalaupun nanti Allah turunkan beneran apa yang mereka inginkan, itu juga nggak akan menjadikan mereka beriman. Itu alasan mereka aja ya. Jadi saat itu orang-orang musyrik juga menantang Nabi Muhammad SAW. Ini makna lain atau tafsiran lain dari ayat tersebut ya. Jadi indahnya ilmu tafsir itu saling menguatkan makna satu dengan makna yang lainnya. Nah, dan mereka ingin kitab sucinya diturunkan di hadapan mata mereka dari atas langit gitu ya. Dan mereka bisa buka, mereka bisa baca. Ini permintaan yang ya semi-semi mustahil gitu. Kalaupun Allah turunkan juga, itu enggak menjadikan mereka beriman kepada Allah.
Ini pendapatnya Mujahid rahimahullah. Dan ayat yang tadi kita bacakan, bal yuridu kullu imri'in minhum ayyu'ta suhufan munasyarah, ini senada dan semakna dengan surat Al-An'am ayat 124. Ada yang bawa mushaf? Oh, enggak ada. Al-An'am ayat 124. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'atuhum ayah qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah." Mereka mengatakan, ya, kalau ada datang sebuah tanda kebesaran Allah, ya, Allah tunjukin nih kebesarannya kayak apa, kehebatan. Allah tunjukin nih sebuah mukjizat seorang nabi gitu. Ini zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad juga. Dan berlaku pada setiap zaman. Qalu lan nu'min, kita enggak bakal beriman hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sampai kami mendapatkan yang serupa, yang semisal dengan apa yang telah diberikan kepada para rasul. Ya, kami enggak akan beriman sampai kami juga dapat mukjizat dong kayak Nabi. Nanti kami juga beriman. Kan sama. Ya. Mereka yang kalau yang di ayat Al-Mudaththir ini minta suhufan munasyarah, diturunkan berupa buku sehingga mereka bisa membuka buku itu, membaca. Nah, kalau yang di ayat Al-An'am 124, mereka mengatakan la nu'min, kita enggak akan beriman hatta nu'ta mithla ma utiya Rasul, sampai kita dianugerahi, diberikan sesuatu yang Allah berikan juga kepada para rasul, para nabi. Ya enggak mungkin. Terus kalau semua manusia dapat mukjizat, siapa nabinya, siapa rasulnya? Kan enggak ada. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Maha benar Allah yang juga lagi maha mengetahui di mana Allah meletakkan atau menjadikan risalahnya. Maksudnya kepada siapa Allah itu memberikan risalahnya. Siapa saja yang Allah angkat jadi nabi, jadi rasul, itu Allah lebih tahu. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Ini surat Al-An'am. Senada dengan ayat tadi kan. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, kalla bal la yakhafunal akhirah. Ayat yang ke-53. Mereka ingin agar diberi kebebasan tanpa beramal. Pengen masuk surga tapi tanpa beramal. Bisa enggak Mas kira-kira? Mas siapa ya? Saya lupa namanya. Tadi baru salaman udah lupa. Masuk surga tanpa beramal. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Ya. Dan ini yang diinginkan mereka. Ya, hanya berangan-angan masuk surga, tapi enggak mau berusaha, enggak mau mengeluarkan effort, enggak mau beramal untuk mendapatkan surga. Ya. Kalla balla yakhafunal akhirah. Ya. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada yang namanya akhirat. Mereka enggak mengharap akhirat memang. Ya. Mereka dihancurkan karena mereka tidak beriman kepada alam akhirat dan juga pendustaan mereka terhadap kejadiannya. Jadi ketika mereka mendapatkan siksaan, rasa takut yang luar biasa kelak di yaumil qiyamah, itu semua karena ulah mereka. Ya, kenapa? Selama di dunia tidak beriman kepada Allah, atau beriman kepada Allah tapi enggak percaya sama hari kiamat, sama aja. Kiamat itu enggak ada, bohong. Surga neraka itu cuma dongeng. Nah, yang seperti ini akan dilumat habis kelak di yaumul qiyamah. Kalla innahu tadhkirah. Ya enggak bisa seperti itu kata Allah. Ya. Innahu tadhkirah. Karena Al-Quran datang sebagai tadhkirah, sebagai peringatan. Peringatan buat orang-orang beriman, ya, dan juga membawa gembira kepada orang-orang yang beriman.
Tazkirah di sini juga artinya Nabi Muhammad SAW. Adanya Nabi di tengah mereka itu sebagai tazkirah, ya, memberi peringatan, memberikan, mengajarkan hikmah, ya, nilai-nilai penting dan lain sebagainya. Sungguh Al-Quran itu sebagai peringatan, ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, faman syaa'a dzakara wa may yadhkuruna illa ayyasha Allah. Maka barang siapa yang menghendaki zakara, ya, dia akan mengambil pelajaran. Jadi eling, jadi ingat. Ikhwatul iman, ayat ini juga menegaskan bahwasanya kita bukan robot. Ya Mas, kita bukan robot. Kalau robot gimana Mas? Kalau robot kan ada remote controlnya, ada yang ngatur, ya kan? Saya bisa pencet, berdiri enggak? Nah, saat pencet tidur gitu, itu robot. Ya. Manusia bukan robot, manusia punya kehendak. Manusia bisa memilih, bisa menentukan. Ya. Di sini juga dijelaskan faman syaa'a dzakara. Yang kepengen, yang mau, silakan ambil Al-Quran, jadikan itu peringatan. Ya, dengarkan nasihat Nabi. Ya. Wa may yadhkuruna illa ayyasha Allah. Dan mereka tidak akan mengambil pembelajaran atau pelajaran atau hikmah dari Al-Quranul Karim ataupun dari Nabi Muhammad SAW kecuali kalau memang Allah sudah menghendaki. Artinya, ya Mas, artinya apa ya? Hidayah taufik itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayatul irsyad mungkin kita bisa memberikan arahan, mengajarkan tentang Islam, memaparkan betapa indahnya syariat, ya. Bisa kita. Tapi menggerakkan orang tadi akhirnya menjadi seorang mu'allaf itu Allah Subhanahu wa taala. Atau enggak usah jauh-jauh, misalnya kamu lagi kumpul sama temen, ya, ngerjain tugas atau kumpul di kantin lah ya. Biasanya ngumpul di kantin ya, atau di kelas atau di kampus gitu ya. Ketika lagi ngumpul Mas, kamu ngajakin teman kamu, salat dulu aja yuk. Yang ikut ajakan berapa? Dari 7 teman kamu. Oh ternyata cuma 2 Ustaz, yang 5 enggak. Ya sudah. Berarti 2 yang mau ngambil kebaikan dari dirimu, yang 5 sudah, bukan urusan kita. Berarti yang 5 belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang 5 sudah pernah mendapatkan hidayatul irsyad dari kita ya. Misalnya kamu memahamkan ke teman, sholat itu kebutuhan. Ya, kalau anak kuliah ngatain sholat 5 waktu kewajiban tuh sudah jadul ya, sudah, maksudnya itu bahasa anak SD mungkin ya. Cuma kalau anak kuliah kita pahamkan bahwasanya sholat ini kita yang butuh. Kamu pahamkan, kenapa kita yang butuh? Kamu pahamkan sholat ini contohnya salah satunya bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, namanya kita hidup berinteraksi dengan manusia, kadang mata kita yang salah, kadang tangan kita, kadang apa. Nah, dengan air suci wudhu yang kita sedang berwudhu itu berguguranlah dosa-dosa kita. Kita pahamkan. Nah, mungkin 7 teman kamu sudah paham penjelasan kamu, tapi yang mau nerima dan mau bergerak cuman 2. Yang 5 tetap mager. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena batasan kita cuma bisa memberi hidayatul irsyad, bukan hidayatul taufik. Huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak ditakutin. Ya, paling berhak kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu mengharap pahala. Ya, bertakwa itu mengharap ampunannya Allah. Bertakwa itu takut dari siksaannya Allah. Bertakwa itu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, itu bertakwa. Ya. Ahlu taqwa maksudnya zat yang paling pantas di mana makhluk itu bertakwa kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul maghfirah, ya. Dan satu-satunya yang berhak memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita hanya
Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Bukan Nabi. Ya, kamu pernah dengar Nabi Muhammad bisa ngampuni dosa? Pernah enggak? Enggak kan? Atau pernah dengar Nabi Muhammad bisa mengabulkan doa? Tidak. Yang mengampunkan dosa-dosa kita ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di beberapa zikir kita atau doa kita kan, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosaku. Nah, di ayat yang terakhir ya sindiran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjaga ketakwaan diri kita. Ya. Kita tahulah takwa itu merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga apa neraka, Mas? Surga apa neraka? Surga. Surga. Yakin ya? Oh yakin. Nah. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Kemudian di ayat yang terakhir juga ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah putus asa minta maaf, minta ampun kepada Allah. Karena Allah yang berhak mengampuni dosa kita. Bukan manusia, bukan kiai, bukan habib, bukan alim ulama. Bukan zuriatnya Nabi juga. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengampuni dosa. Maka mintalah maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah ragu, terus yakin minta ampun. Bikin salah lagi minta maaf. Terus jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah di hati kita tuh ada setetes atau setitik putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niatan yang betul-betul ingin taubat, insya Allah kita bisa mendapatkan ampunannya. Sampai di sini surat Al-Mudaththir. Ya, silakan yang ingin memberikan pertanyaan ataupun masukan silakan. Isya jam berapa? Jam 7 lebih berapa? 7.12. Nih buat tanya jawab pas kan. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, Ustaz sudah nyiapin pertanyaan. Seperti biasa, kalau Ustaz nggak ditanya, Ustaz yang nanya. Yalah, masa sih di depan Ustaz mahasiswa berprestasi loh. Ya enggak? Kamu mau nanya, silakan. Oh, berarti pengen ditanya. Oke, ikhwatul iman azalaikum. Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu sudah selesai mengkaji sebuah surat kayak kajian tafsir Al-Mudaththir nih, dari awal sampai akhir kita udah selesai nih. Apa yang bisa kamu dapat dari kajian tafsir ini itu penting. Karena dari kajian tafsir apa yang kita dapat dari kajian ini itu akan berefek ke iman kita, ke mental kita, ke spiritualitasnya kita juga. Contohnya apa, Mas? Apa contohnya? Efeknya apa kalau kita sudah mengkaji tafsir? Bukan cuma catatan indah yang Anda rangkai, yaitu bisa kita buka sewaktu-waktu untuk mengingatkan. Tapi hal lain yang lebih penting adalah pemahaman kita terhadap ayat-ayat tersebut. Itu yang menjadikan sholat kita tambah khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul iman azalaikum, dengan mengkaji tafsir di sebuah ayat atau sebuah surat, ya, itu mau nggak mau kita dapat banyak ilmu dari situ. Dan ilmu ini berperan sebagai pupuk buat iman kita. Ustaz sudah sering sekali menjelaskan, iman ini kayak bayi, iman ini kayak tanaman hias. Perlu dirawat, nggak bisa dibiarin begitu saja. Kamu pernah pelihara apa?
tanaman hias, kamu siramin, kasih pupuk, ya kan? Minimal gitu. Iman juga harus perlu dirawat. Nah, salah satu yang memupuk, mengecas iman kita adalah tadi mutiara-mutiara hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Atau syarah hadis. Syarah hadis itu seperti ya mungkin minimal kayak yang dibacakan tiap subuh di sini masih ada ya. Yang habis subuh apa? Kitab hadisnya apa Mas namanya? Lupa. Yang di Riyadhus Shalihin. Namanya Riyadhus Shalihin. Dibaca, kan di situ nanti dijelasin, ada penjelasannya. Nah, itu semua bisa memupuk iman kita. Nah, kalau iman kita terpupuk ikhwatil iman azallaikum, maka kita lebih kuat, lebih punya power untuk melaksanakan perintah agama. Oh ya, sholat 5 waktu ke masjid. Ya lebih semangat. Gak cuman karena peraturan, gak cuman karena gak enak sama teman, tapi berangkat ke masjid karena kesadaran. Contoh lain lagi, misalnya ketika dihadapkan dengan sebuah kesempatan bermaksiat, maka dia akan lebih kuat menolak, mengatakan tidak. Ya. Disodorin vape gratis lagi. Gimana itu? Tapi kalau pemuda yang iman yang bagus, dia akan menolak. Enggak. Ini gerbang menuju kemaksiatan yang lebih besar lagi. Apalagi dengan penyebaran narkotika sekarang yang dengan berbagai macam, ya itu kalian harus benar-benar bisa membentengi diri. Kelihatannya sepele merokok, tapi ternyata itu bisa menjadi pintu gerbang ke sana. Nah, ma'asyiral muslimin a'azzalaikum, ketika imannya kuat, imannya bagus, waras, itu nolak ajakan maksiat itu kuat. Enggak lah. Untuk mengatakan tidak itu kuat dan berani lantang. Tapi kalau imannya lemah, ditawarin, enggak enak nolak. Akhirnya saya terima. Seperti itu. Sengeri itu ya. Masyaallah muslimin, azalaikum ya. Maka terkadang kita melihat seorang wanita ya mengumbar, yang melakukan hal-hal yang mungkin dilarang agama, ya saat itu imannya sedang turun. Masih ingat hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya ketika ada seorang yang mencuri, maka saat mencuri itu imannya hilang dari hatinya. Imannya entah kemana, pudar. Makanya dia bisa melakukan tindak pencurian. Ketika orang melakukan perzinahan, ya, hatinya itu lagi ditinggal sama iman. Imannya sedang sangat-sangat tipis. Kalau imannya kuat, tidak bakalan. Tidak bakalan, ya. Dia akan menolak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kajian tafsir. Nah, insyaallah tafsir yang berikutnya surat Al-Qiyamah ya. Ya kan? Surat Al-Qiyamah. Insyaallah kita masuk ke surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah merupakan surat yang ke-75. Ini urutan mushaf ya. Ada berapa ayat Al-Qiyamah? Ada 40 ayat. Nah, di awal ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya jiwa ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Ngomong-ngomong hari kiamat kan ada banyak namanya ya. Coba dong sebutin satu dari sana Mas. Satu nama lain hari kiamat apa? Yaumul akhir. Sebelahnya? Ya?
Mizan, boleh dah. Ini sebelahnya lagi bertapa. Hah? Yaumul akhir, al-mizamul mizan. Nah, ini apa? Alkan di sini ini senior ya berarti kan? Udah otomatis lah. Gimana Mas? Apa nama lain hari kiamat yang kamu tahu? Yaumul mizan? Masih loading ya? Sebelahnya dulu deh. Yaumul hisab, betul. Mahsyar, oke. Terus? Iya, siapa lagi? As-sa'ah, iya betul. Terus? Al-qari'ah, ya. Terus? Mas? At-taghabun, ya bisa yaumut taghabun. Nah ini, yaumul hisab udah. Apa Alkan sudah ketemu? Belum. Yaumuddin. Kan sering kamu baca kan? Maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Hah? Hah? Ngomong apa? Al-Haqqah. Oh ya. Yang pasti akan terjadi itu. Nama hari kiamat banyak, ini menunjukkan keagungan hari ini, kedahsyatan hari ini. Saking dahsyatnya, punya banyak nama. Ya, ada 20-an kalau nggak salah. Mungkin ada lebih. Coba kalian pilih sendiri nanti. Ada banyak namanya. Yaumul Hisab, hari persidangan. Ya, Al-Hasyar atau Yaumul Mahsyar, hari di mana manusia itu dibangkitkan, jadikan satu. Yaumuddin, itu hari pembalasan. Disebut Yaumul Qiyamah karena saat itu semua makhluk akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang duduk, semua akan berdiri. Disidang satu persatu. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. An-nafsul lawwamah itu bukan berarti jiwa yang buruk. Namun nafsul lawwamah adalah jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Karena merasa kurang banyak amal solehnya, kurang sempurna dalam pelaksanaan amal ibadahnya, ya, kurang ikhlas dalam beramal, bisa jadi. Ini di luar sudah adzan, mau adzan dulu kamu? Kamu yang adzan? Bukan. Hah? Masih 5 menit lagi, oke ya. Jadi an-nafsul lawwamah itu jiwa yang mencela diri sendiri. Karena apa? Kekhilafannya, kesalahan dirinya. Mudah sekali menzolimi diri sendiri dengan bermaksiat. Ya. Atau kalau sedang beramal soleh, ya mungkin beramalnya tidak serius, tidak fokus, tidak khusyuk, tidak ikhlas, bisa jadi. Atau setengah ikhlas. Sehingga dia menyadari itu semua sehingga mencela dirinya sendiri. Kalau an-nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang. Semoga kita termasuk itu, jiwa yang tenang. An-nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu menyeru atau condong kepada keburukan, kemaksiatan. Jiwa yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi memang ini jiwa itu lebih akan condong kepada sesuatu yang buruk. Makanya dilatih, dididik dengan agama. Itu beberapa konteks ya penyebutan jiwa dalam Al-Quran. Ada yang disebut sebagai lawamah, ada yang disebut sebagai tadi al-ammarah bisu, ada yang disebut juga sebagai al-mutmainnah. Dan semoga kita semuanya
termasuk yang al-mutmainnah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ayahsabul insan, apakah manusia berpikir, yakin bahwasanya Allah enggak bisa membangkitkannya lagi? Najma'a idhamah itu ngumpulin lagi tulang-tulangnya. Mungkin yang sekolah di biologi tahu ya berapa ruas tulang manusia ya. Ketika sudah hancur, kita nggak nyusun ulang dibantu sama 2 teman itu butuh waktu lama mungkin ya. Nah ini bayangkan ya, bukan cuma tulang yang bersatu kembali, tapi juga wujud yang sempurna, yang utuh kembali. Dan semuanya akan dalam satu kondisi usia. Nggak ada yang kelihatan tua, nggak ada yang kelihatan muda. Ya, disebutkan sekitar 33 tahun gitu. Speknya pun berbeda. Kalau di dunia speknya kita seperti ini ya. Kena pisau sobek. Nanti perlu penyembuhan lukanya berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tapi kalau di yaumul qiyamah speknya beda. Lebih tebal, lebih besar ya. Nanti ketika kulitnya naudzubillah kena panas neraka mengelupas, nanti ada tumbuh kulit baru dengan sangat cepat, hitungan detik. Ya, naudzubillah itu bentuk-bentuk siksaan bagi penghuni neraka. Nah, di sini Allah menegaskan masih ada orang yang nggak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali manusia dan jin ya, yang tadinya sudah menjadi tulang belulang jadi tanah gitu ya. Allah bangkitkan lagi, masih ada yang nggak percaya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Sungguh kami ya bisa menyusun kembali ya banana itu jari-jari. Kenapa sampai disebut jari-jari? Karena mungkin ini ruasnya paling banyak ya. Ini satu jari ada berapa ruas? Di situ an-nusawwiya banana artinya akan membentuk dengan sempurna jari jemarinya lagi utuh kayak seperti dulu di dunia. Nggak ada yang kurang. Sampai sedetail itu Allah menjawab keraguan orang-orang kafir yang nggak beriman terhadap al-hasyr atau hari kebangkitan. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tapi manusia itu kepenginnya selalu berbuat maksiat terus menerus. Sayangnya seperti itu ya. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Liyafjura itu artinya yang melakukan kemaksiatan yang terus dan terus makin besar kadar dosanya. Baik, saya usah cukupkan sampai di ayat 5 untuk surat Al-Qiyamah. Silakan muadzin untuk azan terlebih dahulu. Baik, ikhwatil iman a'azallahuikum. Ketika kita mengkaji tafsir, kita mendalami setiap makna yang tersirat maupun yang tersurat dari ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan dapati bahwasanya kitab suci ini benar-benar sebuah mukjizat. Kita nggak akan mendapatkan sebuah kontradiksi. Ayat 1 seolah menyalahi ayat yang lain, itu tidak ada. Justru ayat 1 dengan ayat yang lain saling menguatkan. Bahkan dengan versi bacaan yang berbeda, yang kita kenal dengan Al-Qira'ah As-Sabah ya, atau Al-Qira'ah Al-Ashr ya, 7 versi bacaan Al-Quran pun satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ini dibaca ini maknanya berbeda, dan mana itu bukan mana yang kontradiktif. Ini ngomong dingin, itu ngomong panas, enggak. Bahkan dengan versi bacaan lain itu akan memperjelas dingin yang bagaimana. Itu indahnya Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran. Bukan cuma sekedar kitab suci, tapi juga sekaligus mukjizat yang bisa kita baca, yang bisa kita kaji.
Al-Quran tuh kayak samudera yang nggak ada tepiannya. Antum mau pelajari tafsir Al-Mudathir ini udah selesai. Nanti belajar lagi Al-Mudathir dengan ustadz lain, terus akan ada ilmu baru lagi. Apalagi mempelajari tafsir dari segi lughahnya, dari segi bahasanya. Anda akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran di situ. Jadi ketika mempelajari tafsir, ya yang pertama kita butuh konsentrasi memang. Butuh fokus, butuh niat yang tulus. Sehingga duduknya kita ketika mengkaji tafsir, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Kita pun mendapatkan faedah-faedah yang diharapkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang memiliki aktivitas, rutinitas yang kadang bikin lelah, kadang sekedar rutinitas yang memang harus dia lakukan. Baik sudah bekerja maupun belum kerja. Ingat, jangan sampai rutinitas kita dengan berbagai ragamnya, ada rutinitas belajar di kampus, rutinitas organisasi, rutinitas apa. Jangan sampai bikin kita lupa dengan masjid, lupa dengan ibadah, ya. Lupa bahwa diri kita masih perlu banyak ilmu. Ya, jangan sampai terlena dengan rutinitas, terjebak. Tahu-tahu sudah lulus, tahu-tahu udah nikah, punya anak, tahu-tahu sudah. Waktu itu berjalan sangat cepat ya ikhwan. Ya. Dan pesan anak pribadi, indahnya masa muda diselingi dengan ilmu agama. Itu akan semakin indah masa mudanya. Tapi masa muda yang tidak diselingi dengan ilmu agama, sungguh ya, bisa jadi masa muda yang ya kurang baik. Masyaallah muslimin a'azzallahu, dengan ilmu agama yang kita peroleh sedikit demi sedikit, ini benar-benar akan memberikan motivasi dari dimensi lain. Kadang kalau kita dapat motivasi, dapat tambahan kuota, ya, dapat bonus, dapat apalah ya. Yang ngumpulin tugas pertama kali nilainya jelas A, wow, semuanya berlomba ngumpulin tugas tepat waktu bahkan sebelum waktunya supaya dapat nilai A. Terkadang kita cuma mikirin sesuatu, padahal anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak sekali. Salah satunya ikhwatul iman, kita dapat atau menyempatkan diri untuk menuntut ilmu itu sebuah anugerah. Ya. Ingat apa kata Nabi? Man yuridillahi bi khairan yufaqihu fi fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dirinya, Allah kasih jalan dia paham agama. Ya entah dengan belajar di pondok pesantren, entah belajar kitab sama kiai siapa, sama ustadz siapa, belajar agama dengan mengikuti kajian, ya, secara rutin dan lain sebagainya. Kan dia semakin paham agama. Yufaqihu fiddin itu memberikan jalan baginya untuk memahami agama. Apalagi sekarang belajar macam-macam, bisa duduk di masjid, bisa pergi ke pondok pesantren, bisa online lewat Zoom. Jangankan Zoom, belum ikut kajian tapi pengen tahu isinya apa, tinggal buka rekaman YouTube, sekarang banyak sekali. Jadi mari kita perindah masa muda kita dengan semangat nuntut ilmu. Jangan alasan capek, semua orang udah capek dengan masalahnya, dengan rutinitasnya, semua orang sudah sama-sama capek. Anda capek, orang lain lebih capek lagi. Tapi ayo kita sempatkan, ya, siapkan diri untuk menimba ilmu dari Al-Quran, dari hadis. Kayak itu benar-benar jadi bekal sampai, bukan cuma sampai tua, sampai kita mati. Bahkan ketika kita sudah mati, bekal itu masih bisa ada gunanya buat kita, Masya Allah. Jadi jangan sepelekan, ya, waktu-waktu yang kalian habiskan di masjid untuk ikuti kajian, ya walaupun memang ini sebuah ritme aturan yang harus dilewatin, tapi jalanilah dengan ikhlas. Ini akan memberikan benar-benar nanti akan pengalaman dan ilmu yang berbeda buat kalian. Barakallahu lakum fil Qur'ani wa sunnah. Semoga bermanfaat apa yang kami berikan.
Dan sampai bertemu di perjumpaan berikutnya di tafsir surat Al-Qiyamah ya insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.